Ibu Bapak, mekanisme diskusinya nanti tolong di-unmute dulu, kemudian disebutkan dari provinsi mana, Papua. lalu pertanyaan atau pendapat atau masukan untuk Papua, diskusi. Papua, Silakan Pak. Papua minta duluan. Silakan Papua. Baik, terima kasih Mas Oki, Bapak Ibu, Pak Sekretaris dan Bapak Ibu yang lain yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya singkat saja. Pertama bahwa kami di Papua sesuai dengan regulasi yang Pak Menteri keluarkan, itu memang kita sudah ambil langkah-langkah untuk melakukan beberapa hal di daerah berkaitan dengan adanya corona ini. Pertama itu kita memang sudah bikin himbauan kepada semua sekolah untuk tidak lagi melakukan kegiatan ujian dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Ini malah sudah 2 kali. Yang kedua, itu kita membantu seluruh sekolah-sekolah di pedalaman seluruh Papua untuk melakukan proses belajar di rumah saja. Nah, kendala kami saat ini, kalau di beberapa tempat yang ada jaringan internetnya baik, itu tidak terlalu ada masalah. Tapi di tempat yang tidak ada jaringan, ini sangat menyulitkan kami. Begitu. Kita sudah kerjasama dengan RRI, kemudian dengan beberapa pendidikan maya, dan mereka sudah membantu kita. Nah, saya pada forum ini mungkin ingin kasih masukan tuh 2 hal berkaitan dengan hal yang belajar di rumah ini. Pertama itu mungkin teman-teman kementerian juga membantu kami mendesak teman-teman Telkomsel sehingga kita tidak ada masalah ketika pembelajaran di rumah jarak jauh, belajar di rumah ini akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kesulitan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran secara offline dalam jumlah yang banyak. Karena itu ini kita penting untuk membantu mereka yang ada di pedalaman-pedalaman yang jauh dari Papua untuk mereka sendiri belajar, begitu. Ketiga, sesuai dengan instruksi Gubernur Papua, maka sudah 1 minggu ini kita memang tidak ada orang penerbangan yang masuk dan keluar ke Papua. Seluruhnya ditutup. Dan ini akan berakhir sampai dengan tanggal 9 April. Lalu kita akan lihat lagi perkembangan. Karena itu kita hanya bisa mengharapkan pesawat yang membantu kami untuk mendistribusi beberapa dokumen, buku-buku misalnya, itu hanya pesawat tentara atau pesawat-pesawat kecil yang kita paksakan untuk kita charter. Begitu. Nah, terakhir Pak, berkaitan dengan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi mengenai UN pemusnahan, saya pikir kita paham. Kami di sini sudah ada 4,6 ton yang kita akan masih tersimpan di LPMP. Tetapi kita juga minta kementerian bantu kami untuk menerbitkan petunjuk teknis berkaitan dengan pengumuman kelulusan anak-anak, tapi juga kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Ini penting. Sehingga walaupun situasi seperti begini, penjadwalan apakah tetap atau berubah, itu juga mungkin kami dibantu, begitu. Saya pikir itu saja. Sedikit yang ingin kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Papua, kami juga membentuk tim Satgas Corona yang membantu melakukan penyemprotan disinfektan. Kita bikin dalam jumlah yang besar di tandon-tandon kepada semua sekolah-sekolah, baik ada di kabupaten kota di Jayapura, Kerom, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain, begitu. Kemudian kami kerjasama dengan seluruh RRI di 6 stasiun RRI di seluruh Papua dan TVRI Papua. Hampir setiap malam kita bikin konten-konten untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi juga informasi mengenai virus corona. Saya pikir itu Pak, informasi dari Papua. Terima kasih Mas Oki. Terima kasih Pak. Mengkonfirmasi sekali lagi, berarti dengan Pak Christian, UN barang masih tersimpan di LPMP sebenarnya 4,6 ton ya. Betul. Kemudian beberapa hal terkait dengan belajar dari rumah. Mungkin Pak Abdul ada update sedikit Pak tentang dengan BSMP kemarin tentang kelulusan tanggal kelulusan untuk anak-anak di luar UN ini Pak Abdul ada? Iya. Terima kasih Pak Oki. Kalau diskusi yang kami bangun dengan BSMP sesuai dengan
pos UN itu kan disebutkan bahwa pengumuman kelulusan di satuan pendidikan itu untuk SMA, SMK itu tanggal 2 Mei. Ya. Kemudian untuk yang SMP itu kan tanggal 5 Juni Pak ya, 5 Juni 2020. Nah, di SE, Surat Edaran Menteri Nomor 4 itu memang tidak secara eksplisit menyebutkan untuk penanggalan kelulusan. Tapi di sana disebutkan bahwa kelulusan itu berdasarkan atas ujian sekolah bagi sekolah yang sudah melakukan, dan bagi yang belum melakukan itu diperhitungkan dari nilai semester 1 sampai 5, baik itu yang di kelas 9 maupun yang di kelas 12. Saat ini sedang dibahas untuk surat edaran Sekjen terkait dengan penulisan ijazah. Tentang ijazah. Karena sebelumnya itu kan diterbitkan oleh Kapalitbang, tetapi karena Kapalitbang statusnya masih PLT, sehingga diskusi sebelumnya menyepakati bahwa akan diterbitkan melalui surat edaran Sekjen. Nah, kita mengusulkan surat edaran Sekjen itu yang perlu dibunyikan terkait dengan kapan penanggalan ijazah dan kapan pengumuman untuk kelulusan tersebut. Apakah masih sama seperti yang ada di pos, ataukah ada perubahan terkait dengan penanganan COVID ini? Itu Mas Oki, tambahan penjelasannya. Makasih Pak Yaya. Pak Kris, ada tambahan lagi Pak? Ya, saya pikir terima kasih Mas Oki. Maaf Pak Kris. Ya, terima kasih masukannya juga, nanti kami bisa sampaikan ke tim direktorat terkait. Pak Kris, mohon di-mute dulu untuk teman-teman yang lain. Oke, silakan lanjut. Ya, Ibu Bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi yang lain, silakan di-unmute, kemudian nama provinsinya. Oke. Pak Barnabas ya? Saya selesai. Ya. Ini dari Riau Pak Oki. Ya, silakan Pak. Sudah jelas. Ini Jadi, Pak. mau nanya dengan Pak Abdu atau dengan Pak Yahya, ya, nampaknya. Jadi Pak, jadi begini. Sehubungannya yang dari Irian juga kita menyangkut masalah Dari dia Pak surat Bua. edaran nomor 4 tahun 2020 Memang kita punya dari siapkan Kemenko. SDG. Ya, Itu SPP pertama. dalam arti Yang sudah dilakukan. kita sudah siap. Ya, Tinggal buktinya yang masih sebagian kita ya pelan-pelan ya. beri Ya, dan coba. dari apa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin koordinasi terus tentang revisi dana sisa yang 5 miliar. Kalau kita bisa gunakan untuk konten pembelajaran secara offline, maka kita gunakan semua untuk corona. Ini kan sama kalau misalnya kita bisa dapat konten pembelajaran yang offline jadi buku, lalu kita sebarkan di semua kabupaten kota yang tidak ada jaringan. Jadi pokoknya koordinasi. Iya. Iya. Komunikasi dengan Pak Iya. Oke. Iya. Oh, oke deh, ya. Iya. Sedangkan kasih beliau yang 4 tahun setengah ini sesuai dengan edaran tadi, kita memang masih tunggu sampai dengan kapan, apakah kita memusnahkan atau kita mau lanjutkan. Kalaupun kita lanjutkan juga tidak masalah juga. Ya, lanjutkan pastinya juga nanti Tetap ada biaya juga. Ya itu. pengusahaan juga Biaya juga. Ya. Jadi intinya kita masih tunggu dan untuk masalah naskah kita masih tunggu Ya. kita bisa Ustaz, termasuk juga pengumuman. Ya. 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 Tapi gini tuh, kita begitu aja. Oh ini ada surat, ini ada surat apa? Ujian sekolah. Ini bisa diambil nggak ini? Sedikit. Karena itu mereka syaratnya perlu sedikit. Surat ini Rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5, kebetulan semester 1 sampai semester 6 sudah ada, kemudian nilai yang kedua Riau. ujian sekolah ini kan belum ada. Nilai mana yang kita gunakan untuk nilai ujian sekolah? itu nggak usah ditanya. Iya, Pak, cukup. Bapak cukup. Iya. 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 Kita dengan beberapa informasi dari luar dulu. Ya. Tunggu sedikit ya. Kita makan dulu ya, Pak. Ada makan. Ani. Kita makan dulu. Kita makan dulu. Makan dulu baru wawancara gampang lah. Tidak akan dilaksanakan di dalam surat edaran